telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Lanjut. Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan, Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Lanjut. Karena di atas segala bukit itu mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala, walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, jangan kamu berbuat seperti itu. Lanjut. 13. Kenapa nih? Ya, silakan Pak Dim. Oke, 13. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. 15. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka. Walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. 16. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. 17. Tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung dan telaah dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. 18. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Lanjut. 19. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel, Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari tangannya, dari hadapannya. Ayat 21. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya. Ayat 23. Sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya, para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, Ibu Bapak Saudara, apa yang kita baca ayat-ayat ini sebetulnya merupakan alasan kenapa Tuhan kemudian membuang orang-orang Israel yang berada di sebelah utara, yaitu yang berada di Samaria itu dibuang ke Asyur, Ibu Bapak Saudara. Nah, kalau kita perhatikan ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6 di dalam pasal 2 Raja-Raja 17 itu, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6,
itu adalah merupakan cerita awal di mana kemudian orang-orang yang berada di sebelah utara, yaitu yang berada di Samaria itu dibuang ke Asyur. Itu dikatakan bahwa raja mereka yang bernama Hosea itu di dalam ayat yang kedua itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan kemudian kejahatan yang dibuat oleh Hosea itu ternyata juga dilakukan oleh orang-orang yang dia pimpin atau orang-orang Israel yang berada di sebelah utara, saudara. Nah, kejahatan yang dibuat oleh yang namanya Hosea dan diikuti oleh orang-orang Israel yang berada di sebelah utara, itu tadi yang sudah kita baca, mulai dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-23. Itulah kejahatan-kejahatan yang mereka buat, saudara. Dan firman Allah berkata, karena kejahatan itulah, maka kemudian Tuhan mengutus bangsa Asyur atau kerajaan Asyur untuk kemudian menghancurkan, saudara, orang-orang yang berada di sebelah utara atau kerajaan utara yang dipimpin oleh Raja Hosea. Nah, ketika Asyur masuk ke sana dan kemudian menghancurkan orang-orang yang berada di sebelah utara itu, menghancurkan kerajaan utara yang dipimpin oleh Hosea, maka firman Allah berkata di dalam ayatnya yang ke-6, mereka kemudian diangkut dan dibawa ke dalam pembuangan, yaitu ke Asyur, Bapak Saudara. Dan kemudian kota-kota atau kerajaan-kerajaan lain yang ditaklukkan oleh kerajaan Asyur itu kemudian juga diambil oleh kerajaan Asyur, lalu kemudian dimasukin ke kota Samaria, saudara. Jadi dibalikin, orang-orang Samaria, yaitu yang berada di sebelah utara, yang ada sekitar 10 suku itu dihancurkan oleh Asyur dan kemudian dibuang ke pembuangan Asyur, gitu. Nah, kalau kita baca di Alkitab ada 2 pembuangan. Yang pertama itu kerajaan utara dibuang ke Asyur, sementara kerajaan selatan itu dibuang ke Babilonia. Itu kita sudah tahu sama-sama. Tetapi kota-kota atau kerajaan yang ditaklukkan oleh Asyur, yang lain, Ibu Bapak Saudara, itu diambil lalu kemudian dibuang ke Samaria. Nah, itu yang kita kenal kemudian di kota Samaria itu bukan hanya orang-orang Israel saja yang tinggal, tetapi juga ternyata dari suku-suku atau bangsa-bangsa lain, saudara. Nah, karena itu kalau saudara melihat perbuatan dosa orang-orang yang di luar Israel, yang kemudian ditaklukkan oleh Asyur, dan kemudian dibuang ke Samaria itu, kalau saudara perhatikan, tindakan dan perilaku mereka itu saudara boleh baca di rumah nanti ayat yang ke-24, itu sampai dengan ayatnya yang ke-34, saudara. Ayat 24 sampai 34. Itulah orang-orang dari bangsa lain, dari budaya yang lain, dari penyembah-penyembah berhala, gitu ya, dibawa oleh Asyur dan tinggal di Samaria. Karena itu, hubungan antara Samaria dengan orang-orang yang berada di sebelah selatan itu menjadi tidak baik. Karena apa, saudara? Orang Samaria dianggap sebagai penyembah berhala, gitu. Karena mereka terpengaruh dengan bangsa-bangsa lain atau kebudayaan yang lain yang ditaklukkan oleh Asyur dan kemudian disuruh tinggal di Samaria. Jadi Bapak Saudara, sebetulnya pasal 17 ini menceritakan tentang Tuhan menghukum orang-orang yang berada di sebelah utara atau kerajaan Israel yang berada di Samaria itu melalui satu bangsa, yaitu kerajaan Asyur, kemudian mereka dibuang ke pembuangan yang kita kenal dengan pembuangan di Asyur, Bapak Saudara. Nah, apa yang kita bisa pelajari dan menjadi pesan buat kita sebetulnya ketika kita membaca cerita pasal 17 ini bagi kita sebagai orang yang percaya, saudara. Pesan pertama adalah kalau saudara baca perbuatan atau penghakiman Tuhan itu selalu terjadi kepada bangsa Israel. Itu bukan tanpa sebuah alasan. Itu selalu memiliki alasan, saudara, gitu. Nah, dan biasanya penghukuman Tuhan kepada bangsa Israel, khususnya di sebelah utara yang kita baca ini, pasal 17, itu justru dimulai dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh pemimpin, saudara. Kalau saudara perhatikan. Jadi, kalau saudara baca raja-raja di sebelah utara maupun di sebelah selatan ya, itu penghukuman yang Tuhan selalu lakukan kepada mereka, itu disebabkan karena dosa para pemimpin, saudara. Dosa para raja-raja. Nah, dosa para pemimpin itu selalu dicatat di Alkitab cuma satu, saudara. Yaitu mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan.
Kejahatan yang mereka lakukan itu adalah mereka lebih cenderung, saudara, itu berbakti kepada ilah-ilah lain, gitu ya. Mereka lebih cenderung, saudara, mengikuti ajaran, mengikuti perintah daripada ilah-ilah lain, gitu, saudara, dibandingkan dengan apa yang Tuhan mau, Ibu Bapak Saudara. Jadi dosa para pemimpin inilah yang menyebabkan kemudian Tuhan menghukum ke bawah, saudara. Nah, karena itu seringkali saya berkata bahwa memang tidak mudah menjadi seorang pemimpin kalau kita bicara dalam konteks pelayanan, Ibu Bapak Saudara. Sebab kadangkala keruntuhan sebuah pelayanan, keruntuhan sebuah pekerjaan Tuhan, itu justru, Ibu Bapak Saudara, dimulai dari dosa para pemimpin, Ibu Bapak Saudara. Artinya, kalau para pemimpin sudah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang Tuhan tidak kehendaki, percayalah Ibu Bapak Saudara, itu akan menular ke bawah, saudara. Dan pada waktu dia menular ke bawah, itu yang berbahaya. Karena apa yang terjadi sebetulnya di bawah itu mencerminkan sebetulnya apa yang terjadi di atas, saudara. Kalau kita belajar dari konsep kepemimpinan. Karena itu seringkali saya berkata bahwa kalau sebuah pekerjaan atau pelayanan Tuhan mau berjalan dengan baik, maka para leader itu merupakan orang yang sangat penting. Para pemimpin itu merupakan orang yang sangat penting. Kesatuan hatinya harus dijaga. Bagaimana kita melayani Tuhan dengan kesungguhan hati. Amin. Ya. Bagaimana kita kemudian tidak terpengaruh dengan ilah-ilah lain, gitu ya. Amin. Bagaimana kita hatinya hanya fokus aja untuk sebuah kerajaan Allah, gitu. Itu Amin. sangat penting sekali. Karena itu kita perlu bergandengan tangan para pemimpin. Karena itu coba saudara perhatikan, dalam pelayanan Paulus seringkali mengajak jemaat pertama-tama untuk mendoakan itu adalah bukan jemaat, saudara. Bukan. Tapi Paulus seringkali mengajak untuk mendoakan para pemimpin, saudara. Amin. Kenapa? Karena para pemimpin ini sangat penting sekali dalam sebuah ladang pelayanan, dalam sebuah pekerjaan Tuhan. Percayalah, saudara, ketika para pemimpin mulai melenceng dari visi Tuhan, wah, itu akan menghancurkan sebuah pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Kita nggak usah jauh-jauh berbicara tentang gereja atau pelayanan. Dalam keluarga saja, ketika seorang suami mulai kehilangan pegangan, ketika seorang suami telah mengalami invalid dalam tanda petik rohani, itu akan ke bawah, saudara, akan menghancurkan keluarganya sendiri. Karena itu seringkali saya berkata bahwa suami dalam sebuah keluarga itu adalah merupakan imam. Ketika dia seorang imam mulai jauh dari Tuhan, seorang imam lalu kemudian tidak lagi rohaninya hebat gitu dan seterusnya, itu akan mempengaruhi ke bawah, saudara, gitu. Dan kalau kita tidak berhati-hati, nah itu akan mendatangkan penghukuman itu. Bukan hanya dirinya, tapi juga dalam konteks satu keluarga, atau mungkin dalam konteks pelayanan kalau kita berbicara dalam sebuah gereja. Nah, Hosea melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Hosea, itu juga dilakukan oleh orang-orang yang dia pimpin, saudara. Nah, ini yang kemudian menjadi apa? Penghukuman bagi mereka. Jadi pesan pertama adalah, mari kita sebagai para pelayan, sebagai pemimpin, sebagai kepala rumah tangga gitu ya. Orang-orang yang dipercayakan untuk memimpin keluarga, memimpin akan pelayanan Tuhan, para pemimpin siapapun kita. Mari kita terus bergandengan tangan, kita harus fokus pada pekerjaan Tuhan. Jangan terpengaruh dengan apapun. Kita harus melatih rohani kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Alkitab berkata, Hosea ini bukan tidak tahu firman loh. Hosea itu tahu firman, tahu kalau sudah perhatikan dalam ayat-ayat ini. Tapi firman Allah berkata, di satu sisi dia berbakti kepada ilah-ilah lain, tapi beribadah kepada Tuhan. No, lihat, saudara. Tuhan itu adalah Allah yang cemburu. Dia tidak mau menduakan hatinya, saudara. Nah, kadang-kala kan kita tahu firman, saudara. Tapi terkadang dalam kehidupan kita malah justru kita sedang berbakti pada dunia ini, gitu. Bukan lagi kepada Tuhan. Tahu tentang firman, tapi kemudian ternyata malah justru kita mencampur adukan itu. Nah, penghukuman seringkali terjadi dari sisi-sisi itu, Bapak Saudara. Jadi pesan pertama adalah kita sebagai pemimpin, kita sebagai para pelayan, ayo satu hati bergandengan tangan, fokus pada kerajaan Allah, fokus pada pelayanan Tuhan, sebagai bapak rumah tangga fokus pada Tuhan, supaya kemudian bagaimana kemudian istri dan keturunan kita itu diberkati oleh Tuhan, Bapak Saudara. Amin. Nah, yang kedua, Bapak Saudara, yang kedua adalah pesan bagi kita adalah gini. Kalau saudara perhatikan ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-23 yang kita baca tadi, sekali lagi, pesan kedua adalah
pada waktu Tuhan kemudian melakukan penghukuman, justru itu menunjukkan kasih Tuhan, ya saudara. Menunjukkan kasih Tuhan. Jadi Tuhan ketika kemudian menghukum kita, karena merupakan konsekuensi dari dosa yang kita buat. Coba saudara perhatikan. Itu tujuannya supaya kemudian kita bertobat sebetulnya. Tujuan sebetulnya supaya kita kembali kepada Tuhan. Jadi kalau sudah perhatikan, di balik penghukuman Tuhan, itu sebetulnya ada kasih Tuhan yang sungguh hebat, sungguh luar biasa. Coba saudara, kalau saudara perhatikan, di dalam ayat yang ke-7 tadi sampai ayat 23, sebelum Tuhan melakukan penghukuman, itu Tuhan pertama-tama apa? Dia memperingati kepada mereka. Hei bangsa Israel, hai para raja, kamu sudah berbuat dosa. Gitu. Jadi diawali dulu dengan sebuah peringatan, kemudian kalau mereka nggak dengar, di situ disebut kedegilan hati, maka kemudian konsekuensi dari dosa yang mereka lakukan adalah penghakiman, adalah penghukuman. Tapi ini menarik, di balik penghukuman, itu justru memperlihatkan kasih Tuhan, saudara. Sekali lagi, ini juga pembelajaran buat kita. Bahwa saya percaya penghukuman atau kadang-kala teguran yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak tiba-tiba, saudara. Saya yakin itu dimulai dari apa? Tuhan memperingatkan kepada kita. Nah, siapa yang Tuhan pakai untuk memperingatkan? Nah, kalau baca di ayat tadi ini, itu Tuhan memperingatkan kepada bangsa Israel, para nabi, saudara. Para nabi. Tuhan utus para nabi untuk memperingatkan bahwa ini dosa kalian loh. Kalau nggak bertobat, Tuhan akan hukum. Jadi sebetulnya disitulah keadilan Tuhan. Tuhan ketika menegur kita itu bukan tanpa sebuah alasan. Selalu Tuhan punya alasan, saudara. Percayalah sama saya. Dan kalau itu terjadi, Tuhan sudah memperingatkan kita terlebih dahulu. Melalui siapa? Para pelayan Tuhan. Teman kita mungkin, sesama anak Tuhan. Gitu. Atau peristiwa tertentu, saudara. Karena itu mari kita pekah dengan Tuhan, kita pekah dengan firman. Supaya apa yang kemudian yang terjadi dalam hidup kita cepat berbalik kepada Tuhan. Sebab saya percaya Tuhan itu kok Tuhan yang penuh kasih, saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia, gitu. Yang terakhir, Bapak Saudara, yang terakhir, kalau saudara baca tadi, pas ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-23 tadi, sebetulnya juga di sisi lain, tidak hanya berbicara Allah mengasihi mereka, tapi konsekuensi dari dosa itu harus terjadi, tapi di sisi lain juga, ayat-ayat tadi itu berbicara tentang apa? Sebetulnya gambaran tentang kita loh, saudara. Gambaran tentang gereja Tuhan. Artinya gini, saudara. Kita kadangkala satu sisi di momen tertentu setia dengan Tuhan. Tapi pada momen-momen tertentu juga kadangkala semangat itu kemudian mulai turun, saudara. Sampai kemudian akhirnya apa? Kita tergoda dengan hal-hal lain gitu. Kita malah cenderung kepada hal-hal yang lain, saudara. Nah, itu menggambarkan sebetulnya situasi kondisi rohani kita saat ini sebetulnya. Karena itu jawabannya cuma sederhana. Kita butuh Tuhan di dalamnya. Kita butuh kasih karunia Tuhan. Supaya kemudian kita kuat menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita sangat membutuhkan Tuhan, saudara, sekali lagi. Kita tidak mampu berjalan dengan kekuatan kita. Kita membutuhkan Tuhan supaya kekuatan Tuhan, Roh Kudus itu adalah pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Selalu dia bersama-sama dengan kita. Amin, Bapak Saudara. Karena itu tetap berdoa, saudara. Baca firman. Supaya dari situ kekuatan Tuhan itu ada dalam diri kita. Dan kita dituntun oleh rohnya, dengan hikmatnya, dengan hati yang bijaksana, dengan roh takut akan Tuhan. Ini 3 hal yang saya bisa bagikan. Semoga ini menjadi berkat buat kita semua. Tuhan memberkati, saya serahkan kepada Pak Hani. Haleluya. Amin. Ya, amin. Terima kasih Pak Luki untuk pembelajarannya pagi hari ini yang terus mengingatkan kita jangan sampai kita yang sudah berkembang kemudian terjerat gara-gara dosa, gara-gara kita melupakan segala sesuatunya dari kasih Tuhan yang membuat kita celaka, bukan hanya kita tapi mungkin juga seluruh keluarga kita. Ya, itu adalah satu peringatan bagi Tuhan, bentuk kasih Tuhan bagi kita semua. Tuhan memberkati. Ya, silakan Ibu Gembala. Oke, Puji Tuhan, jelas ya, saudara, pagi hari ini bahwa di dalam segala sesuatu, kalau pemimpin yang tidak sehati, pemimpin yang takut Tuhan, maka apa yang terjadi dalam. Tapi saya percaya di dalam gereja Rock,
kita sudah bersatu ya. Amin, amin. Luar biasa. Mereka sudah melayani Tuhan dengan wow. Saya lihat MVM kemarin ya. Pria semua anak-anak muda itu luar biasa. Permulaan yang sangat baik ya, dimulai dengan roh, diakhiri dengan tetap roh, jangan sampai diakhiri dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan terus memberkati gerejanya, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Biarlah firman ini boleh menjadikan kekuatan buat kita ya. Ayo kita berdoa. Amin, amin. Ya. Dan doa ya, mengucap syukur. Ada yang mau didoakan? Ada yang mau didoakan? Ada yang perlu didoakan dalam gereja? Ya, Bu. Siapa? Oh, hari ini Leni ulang tahun. Oh gitu. Wow. Berarti jalan pagi dengernya. Sekalian bawa apa bubur ya. Siap. Leni mana Leni? Pak Esra yang ulang tahun, Tante. Oh, Esra. Ya, dua. Pak Leni sama Pak Esra. Pak Esra. Esra dan Leni, Pak Leni. Esra dan Ya. Leni ya. Luar biasa. Pagi-pagi hari katanya dengan Sama jalan Pak Bintang, pagi. Tante. Sama Pak Bintang mau melahirkan. Bukan Pak Bintang yang melahirkan ya, istrinya. Yang mana itu Pak Bintang? Aston, Tante. Oh, Di ya. Aston. Ya. Oke. Kita berdoa yang mengucap syukur. Esra juga ya. Esra mana Esra? Esra dipanggil kalau doa pagi nanti. Kasih juga. Ya. Mak, anak-anak saya Mak ya. Biar Tuhan Roh Kudus ya Mak. Oh iya. Semua Dua-duanya. keluarga. Udah ada Oke. tanda-tanda Mak. Ya. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami kembali bahwa kami sebagai para pemimpin, Tuhan otoritas yang Tuhan sudah berikan buat kami, yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan, tetapi Tuhan selalu memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami bisa menjadi pemimpin yang baik, baik di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Karena Tuhan, Engkaulah pemimpin yang paling terbaik, Tuhan Yesus. Tidak ada yang lebih baik selain Bapa kami di surga. Kami percaya ketika kami boleh memimpin di mana kami berada, Tuhan, Engkau yang sanggup memampukan. Kadang-kala kami tidak mampu, tetapi roh yang daripada Tuhan, kekuatan, roh hikmat sanggup memberikan kepada kami, Tuhan. Terima kasih. Berkati Tuhan pagi hari ini akan Ibu Leni, Esra, yang berulang tahun, yang Tuhan sudah tambahkan umur 1 tahun di dalam tahun ini. Kami percaya Tuhan bahwa ketika kami takut akan Tuhan, kami cinta Tuhan, maka apa yang Tuhan kerjakan hari-hari ini Tuhan selalu indah dan tepat pada waktunya. Begitu Tuhan, Engkau mencurahkan kasih-Mu yang besar atas kedua hamba-Mu, sehingga keluarganya diberkati, anak-anak, suami, istri, semua yang dikerjakan tidak pernah sia-sia, tapi semua berhasil. Karena Tuhan, Engkau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Bapak memberkati anakmu yang sedang ingin melahirkan. Saat-saat melahirkan Tuhan pimpin. Biarlah saat melahirkan Tuhan tidak ada kesulitan apapun. Tuhan berkati kandungannya, Tuhan berkati kesehatannya ibu ini Tuhan. Sehingga menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan doa pagi hari ini, di mana kami libur Tuhan. Biarlah umat-Mu, anak-anak-Mu yang mengambil waktu liburan dengan sukacita, mereka olahraga, berjalan pagi, mereka sharing. Kami yakin percaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Berkati hamba-Mu Pak Luki Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau terus memberi hamba-Mu hikmat, sesuatu yang baru yang membuat anak-anak-Mu mengerti. Dan kami tidak makin mundur, tapi makin maju di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami mengucap syukur. Engkau sudah memberikan kami bangun pagi dengan sehat. Oleh karena cinta-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Yang percaya bersama-sama katakan amin.